Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya mengikuti dari komentar-komentar yang ada pada video sebelumnya. Jadi saya diminta untuk memberikan contoh bagaimana cara memasang ini. Jadi sekring protektor thermal. Ini adalah sekring yang kerjanya berdasarkan suhu. Ada dua macam di sini yang saya sudah tayangkan di video saya. Yang ini otomatis. Kalau panas dia akan lepas, kalau dingin dia nyambung lagi. Nanti kita tunjukkan lagi bagaimana cara kerjanya gitu ya. Yang ini, nanti linknya saya berikan di kertas di video ini juga ya. Ada dua, yang satunya lagi ini sama-sama sekring ini. Ini sering dipasang pada kipas angin, pada pompa air gitu ya. Yang ini saya beli banyak karena banyak yang reparasi gitu ya. Jadi saya tawari nanti menggunakan yang ini atau yang ini gitu ya. Kalau yang ini sering dipasang di kipas angin, contoh. Nah ini ada orang yang disuruh masang mesin kipas angin. Dia beli mesinnya, terus suruh masangkan ke kipas anginnya. Nah ternyata setelah dibuka, ini angin tidak dipakai ya. Yang putus ininya, di dalam sudah dikasih ini ya. Ya, ini sekring. Jeleknya ini teman-teman, jika sekali putus tidak bisa kembali lagi. Putusnya karena apa? Karena panas. Ya, ini sekring karena panas. Jadi fus sekring untuk kipas angin. Yang ini kerjanya kayak bimetalnya setrika, kayak bimetalnya rice cooker. Jadi kalau panas dia akan lepas, kalau dingin dia nyambung lagi, begitu. Ya, ini setrika juga gitu. Banyak sekali yang menggunakan ini ya. Nah, ini harganya murah gitu ya. Ada yang 3.500, ada yang ini ya. Saya tidak pakai ini lagi karena ini pompa saya sendiri, sudah saya pakai untuk ngangkat ke tandon. Nah, ini saya berikan alat ini supaya kalau nanti ada trouble-nya, tidak tahu karena listrik arusnya besar atau mungkin karena bearingnya yang rusak akhirnya jadi seret dan seterusnya gitu ya. Panas akhirnya inilah yang lepas nanti. Ya, ini harganya ada 3,5, ada 9,5 gitu ya. Nanti tak tunjukkan semuanya. Nah, sebelum saya memasukkan ke pompa ini, bagaimana cara masangnya nanti, saya berikan cara kerjanya ini dulu biar paham. Ya, nanti teman-teman bisa berkreasi untuk memberikan kepada barang-barang kita, misalnya kok blender atau mungkin mixer atau mungkin kipas angin atau mungkin pompa air seperti ini nanti gitu ya, atau mungkin apa saja yang di situ ada panas dan jangan sampai alat kita terbakar, belilah ini gitu ya. Ya, belilah ini. Oke, sebelum saya bongkar, ini saya peragakan dulu bagaimana cara kerjanya. Nah, ini teman-teman, ini cara kerjanya. Silakan nanti berkreasi untuk dipakai apa saja gitu ya. Baterai, rangkaian tertutup, masuk ke lampu. Lampu saya sambung ke alatnya ini. Ya, ini sekring bimetal tadi itu ya. Kemudian nyambung ke minnya. Ini kalau saya sambung nyala. Nanti saya panasi nih. Pakai setrika boleh, pakai api boleh ya. Itu nanti satu saat kalau udah maksimum dia akan mati gitu ya. Lampunya akan mati. Nah, ketika udah dingin hidup lagi gitu ya. Nah, itulah untungnya alat ini ya. Coba saya hidupkan. Terus nanti panasnya sampai berapa gitu ya. Ini bisa milih ketika kita beli. Ada yang sampai 100 derajat, ada yang 90 derajat, ada yang 130 derajat gitu ya. Itu panasnya. Kapan akan hidup lagi? Setelah dingin ada yang 60 derajat, rata-rata sekitar 60-70 derajat dia nyala lagi. Ya, coba ini saya angkat, saya nyalakan korek ini, saya panasi gitu ya. Bagaimana reaksinya nanti? Nah, ini saya panasi. Bentar, tak balik dulu ya. Tak baliknya.
Nah, ini kita balik teman-teman. Kenapa itu ya? Karena di sini ada isolatornya, takut kebakar gitu ya. Jadi kita bakar yang logamnya, ya, yang logamnya. Nah, biar kelihatan, saya pakai tang ini. Nah, gini, saya panasi. Nanti lihat nyala lampunya ini, ya, nyala lampunya. Nih, mati dia, ya, mati. Nah, jadi kalau nanti mesin kita terlalu panas, overload, maka dia akan putus bimetalnya. Nah, setelah itu dia nanti akan nyala lagi setelah dingin, ya. Tidak lama lagi, ini masih panas ini. Kalau ingin dingin kasih air gitu ya. Tapi tidak lama lagi dia akan nyala nanti ya. Ya, itu cara kerjanya ya. Jadi banyak sekali alat-alat yang bisa nyala lagi sudah. Jadi dengan begitu mesin-mesin kita apa yang tidak boleh panas gitu ya. Bor boleh apa boleh, silakan ya. Ya, pasah boleh. Jadi tidak akan rusak untuk selamanya gitu ya. Paling-paling yang rusak bearingnya. Justru yang rusak lagi nanti casingnya gitu ya. Kalau udah 5 tahun, 6 tahun paling casingnya yang plastik itu akan remek sendiri gitu ya. Ya, tapi yang jelas untuk yang kumparan, untuk yang apa itu tidak akan rusak dia karena di detektor atau dideteksi oleh ini ya. Nah, sekarang kita praktekkan bagaimana cara masang di pompa air. Oke. Ini teman-teman pompa air ya. Ini masih hidup. Nanti bagaimana caranya untuk masang, rata-rata banyak teman-teman yang bongkar semuanya gitu ya. Ya, ini kita coba dulu. Oh, enggak kelihatan ya. Nah, ini kipasnya biar kelihatan kalau masih nyala itu ya. Ya, masih nyala. Kita coba dulu ini. Lihat kipasnya. Ya, nyala dia. Jadi masih normal ini. Nah, sekarang tidak usah kita bongkar mesinnya. Ya, bongkar ini ya. Terus gimana gitu ya? Cukup kita bongkar atasnya. Karena yang dibutuhkan nanti adalah akibat dari panas. Teman-teman masangnya itu rata-rata digandeng pada apa itu kumparannya, dan gandeng kumparan pun tidak bisa langsung lengket, artinya dari konduksinya gitu ya, tetapi lebih lebih ke konveksi atau udara panas di dalam yang akan memanasi alat ini gitu ya. Oke, bagaimana caranya gitu ya? Ini ada dua kabel. Ini adalah masukan kabelnya. Nah, yang ini masukan kabelnya, ada dua ini. Ini dari listrik ini. Dua ini ada satu, dua dari listrik. Udah, kita tidak usah mikir kemana arah-arahnya, tidak usah. Dua ini, salah satu silakan untuk diputus. Ya, diputus. Ini ada apa itu untuk penutupnya itu namanya lasdop ini. Ya, lasdop putar ini ya. Bukan lasdop untuk apa bakar, bukan. Salah satu dari listrik ini, satu dua ini dari listrik ini, ambil satu. Yang satu ini masuk di apa itu di kapasitor untuk statnya. Udah saya tidak ngurus itu. Yang satunya ini saja yang tak ambil. Nah, yang ini tak ambil, tak putus, tak lewatkan ke sini. Hanya itu. Ya, ini tak putus, yang ini tak lewatkan ini ya. Pasti nanti masing-masing kompa ada satu masuk langsung, satunya lewat kapasitor itu ya. Yang ini aja kita putus ya. Nah, kita ambil sekarang. Ini kita ambil. Ini kita buka gampang sekali. Nah, hanya begini. Oke, buka sudah ini. Nah, sudah buka. Ini ya, lasdopnya. Belikan lagi lasdop ini. Murahnya Rp100 satu. Ya, ini Rp100 lasdop. Di online ada, di apa itu toko-toko elektro banyak. Ya, saya beli di toko elektro ini ya. Ya, saya putus sudah ini. Nah, begini. Sudah putus. Ya, ini sudah putus. Nih, jadi listrik sudah putus ini. Ya. Saya sambung ke sini sekarang. Saya sambung ke sini. Dibolak-balik boleh? Boleh. Ini hanya saklar saja.
ya. Jadi tidak ada min plusnya, tidak ada. Oke, saya sambung, baru nanti di last stop lagi. Jadi tidak usah disolder, ya, tidak solder. Ada teman-teman yang menggunakan ini, selongsong kabel strip, ini boleh, ya. Ini anti panas juga ini ya. Atau pakai last stop lebih enak ya. Oke. Nah, seperti ini. Dipasang, diputus, disambung ke sini ya. Semuanya begitu nanti untuk mixer, blender, bor, apalagi alat-alat listrik lainnya gitu ya, sama. Sudah, jadilah. Nih. Kemudian kita last stop lagi. Nih, kita putar lagi. Masukkan lagi tanpa disolder ini ya. Nanti kalau kepanjangan di apa itu? Dipotong. Ntar nyari gunting dulu. Nah, ini panjangan dipotong. Iya. Ini saya potong sudah. Nah, sini putar, namanya last stop putar. Dah, ini sangat kencang sekali sudah. Tidak mungkin akan konslet ya. Ini juga gitu biar rapi. Last stopnya juga ini murah meriah ini. Cukup bagus untuk isolatornya. Tidak usah disolder. Putar lagi. Ya, begini. Nah, selesai sudah. Sudah. Terus jangan lupa ini karena bodinya itu nyambung ke sini, bodinya nyambung ke sini juga. Jadi jangan sampai ini kena bodi ini ya. Maka diisolasi dulu. Karena aslinya juga diisolasi ya. Ada isolatornya. Mana yang aslinya? Ada isolator. Nah, ini. Ini ada isolatornya. Tujuannya biar tidak kena pada bodinya mesin kita gitu ya. Karena ini nyambung sini. Bodinya nyambung. Ini juga nyambung sini bodinya. Ya, nyambung dia. Seperti itu. Ini kita isolasi dulu. Tadi lupa ada isolasi awal. Nah, gini. Lalu nanti panasnya bisa masuk? Bisa. Karena isolasi itu tipis sekali gitu ya. Ya, cukup satu kali saja isolasinya. Nah, begini. Jadi kalau panas, pasti dalamnya akan panas juga dia. Tembus dia ya. Oke. Nah, selesai sudah. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke dalam. Perlu dikaitkan dengan apa? Enggak usah. Yang penting masuk dalam karena konveksi yang ada di dalam, kalau bodinya panas, bodinya ini besinya panas, otomatis ruangan itu juga panas sama panasnya. Sehingga ketika di dalam, usahakan free. Ini masih kosong banget, longgar. Jadi ada ruang yang sangat kosong di dalam itu ya. Nah, itu enggak kelihatan ya. Nah, itu kosong sekali di dalamnya. Gelap ya. Nah, ini tidak kelihatan juga ya. Ini masuk dalam. Nah, kira-kira pokoknya masukkan ke dalam udah. Tidak nyentuh pada apa itu? Tidak nyentuh pada rotornya, motor rotor di dalam ya, yang muter itu ya. Kemudian kita klem, boleh pakai ini, boleh apa gitu ya, gandengkan dengan kabel yang ada. Sudah, hanya gitu saja ya. Nah, kita klem dengan kabel-kabel yang ada ini, dia tidak akan keluar lagi gitu ya. Yang penting dia di dalam. Karena kalau kita lihat ketika pompa itu panas, bor itu panas, maka bodinya itu sangat panas sekali ya. Apalagi di dalam, sudah langsung dia ya. Nah, ini masuk di dalam sudah dan tidak akan keluar lagi dia. Ya, tinggal nutup. Ini tidak nyentuh juga dalam. Free. Ya, free di dalam. Ini masih ruangannya kosong lebar sekali ya. Hanya begini teman-teman ya. Ya, hanya begini. Ya. Sudah aman sudah pompa kita ini ya. Ya, aman sudah. Ini sudah kita putus tadi, masuk ke alatnya sikring tadi ya. Ya, kayak gitu tadi ya. Ya, satunya tetap, satunya diputus. Ya, masuk dua tadi itu. Oke, kita tutup kembali sekarang. Ya, tutup kembali. Karena dia tidak akan keluar lagi sudah. Ya. Jadi tidak usah ditempelkan ke apa itu, ke gulungannya, ke kumparannya. Tidak masalah, sama kerjanya ya. Sama kerjanya.
Ya, pasang kembali gitu ya. Tapi nanti kalau yang kipas angin misalnya perlakuannya beda teman-teman ya. Artinya apakah ada ruang kosong yang seperti ini ya, nanti pada sesi berikutnya untuk kipas angin, termasuk yang bor misalnya ya. Ada lagi yang blender atau mixer gitu ya, yang mahal-mahal khususnya gitu ya. Sudah, jadilah sekarang ya. Kita coba ya, kita coba. Ini sudah ada pengaman sekring bimetal ya. Ya, bimetal. Nanti kalau panas mati, kalau dingin hidup kembali. Normal ya. Apa bedanya? Nah, ada pengamannya di dalam itu ya. Tidak usah khawatir kalau satu saat nanti akan panas, ya akan panas. Itulah teman-teman cara masang apa itu sensor suhu pada pompa air. Nah, sekarang linknya ini saya tunjukkan. Nah, ini adalah sensor suhu temperatur. Ada yang harganya cuma 3.249. Ini 40 derajat hidup lagi, 150 derajat mati. Ada pilihan lain ya. Tapi saya tidak pakai ini itu ya. Karena kalau biasanya barang-barang terlalu murah itu kualitasnya juga kurang menurut saya gitu ya. Ya, menurut saya. Ini Lasdop kalau misalnya mau beli di online ada, di toko-toko elektro ada gitu ya. Yang ini. Lasdop tadi itu ya. Ya. Ini kalau tidak tahu namanya Lasdop itu ya. Oke. Atau kalau yang nanti apa itu kipas angin tidak pakai Lasdop, pakai ini ya. Ini termasuk mixer, terus ada lagi yang bor itu tidak bisa pakai Lasdop, pakai ini. Ini anti panas ya, anti panas. Namanya ini kalau mau beli namanya selongsong kabel strip tahan panas atau pelindung panas. Tulisin aja ya. Tidak harus ikut di apa itu di toko online saya. Teman-teman bisa cari yang lebih murah dari saya. Silakan di Tokopedia ada, di apa Bukalapak ada. Saya kebetulan beli di Shopee ini ya. Ya kebetulan ya. Tapi tidak harus di sini ya. Ini harganya murah, 1 meter hanya Rp500 lah gitu ya. Yang satu apa itu milimeter, yang agak besar lagi ini yang 2 milimeter, ini milimeter ya, bukan meter persegi ya. 1 milimeter diameternya maksudnya. Ini yang 2 milimeter lebih lebar. Ya bukan 1 meter tapi milimeter. Luas dalamnya itu ya. Nah, terus Lasdop sudah. Nah, saya pakai yang ini teman-teman. Cari yang agak mahal. Katanya kalau yang mahal itu kualitasnya bagus itu ya. Yang ini. Fus thermal untuk pompa air dan lain-lain. Tipenya ini A1335. Saya di Shopee. Nama tokonya ini harganya 9.900. Nah, insya Allah ini akan apa itu menolong kita supaya alat-alat kita tidak sampai terbakar gitu ya. Ini sekitar 100 derajat. Ada speknya ya kalau kita beli nanti. Dan hidup lagi sekitar 65 derajat. Jadi bimetalnya gitu ya. Terus yang murah tadi itu, ini yang putus tidak kembali. Jadi kalau ada orang yang reparasi saya tawarin dikembalikan seperti semula atau diganti yang ini gitu ya. Diganti yang ini 10.000, diganti yang ini murah ini. Hanya Rp600 ya. Ini sekring untuk kipas angin, tapi rata-rata udah diberi itu ya. Makanya sering terbakar itu ya. Ini sekali terbakar tidak akan kembali lagi karena bukan bimetal dia. Harganya 600, tokonya ini. Ya. Ini link saya beli. Teman-teman bisa mencari yang lebih murah dari saya. Tidak wajib di apa itu online seperti saya, tapi namanya adalah itu ya. Ya, namanya itu. Yang awal tadi ini. Nah, itu yang awal. Oke. Sementara itu teman-teman, semoga ada manfaatnya. Ada salah kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.